Di sebuah kota kecil di pinggiran Bandung, terdapat sebuah rumah tua yang dibangun di atas bekas lahan kuburan. Warga sekitar sering menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu. Meskipun demikian, seorang pria bernama Andi dan keluarganya memutuskan untuk membeli dan tinggal di rumah tersebut karena harga yang terjangkau dan lokasinya yang strategis. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Andi, istrinya Wati, dan dua anak mereka, Rina dan Arif, pindah ke rumah baru mereka dengan penuh harapan dan antusiasme. Rumah itu besar dan nyaman, meski terlihat sedikit usang. Mereka mulai membongkar barang-barang dan mengatur perabotan di dalam rumah. Tetangga-tetangga sekitar menyambut mereka dengan ramah, tetapi beberapa dari mereka tampak menyimpan ketakutan yang tak terucapkan. Malam pertama di rumah baru berjalan cukup tenang, meskipun Wati merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa dingin dan kadang-kadang dia mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki dan bisikan halus. Dia berpikir mungkin itu hanya perasaan gugup karena tempat baru. Beberapa hari setelah mereka pindah, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Rina sering terbangun di tengah malam dan mengeluh tentang mimpi buruk. Dia bermimpi tentang sosok-sosok hitam yang berkeliaran di sekitar rumah dan sering merasa ada yang mengawasinya. Andi mencoba menenangkan anaknya dan mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Wati sering menemukan barang-barang di rumah yang berpindah tempat tanpa alasan. Pintu-pintu yang seharusnya tertutup tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan suara-suara langkah kaki terus terdengar di malam hari. Suatu malam, Wati melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut kamar tidur mereka. Tetapi ketika dia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Merasa semakin terganggu, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah mereka. Dia berbicara dengan tetangga yang sudah lama tinggal di daerah itu dan mengetahui bahwa rumah mereka dibangun di atas lahan bekas kuburan. Konon, ada banyak kisah tragis yang terjadi di tempat itu sebelum dibangun rumah. Beberapa penduduk yang tinggal di daerah itu pernah melihat penampakan dan mengalami kejadian aneh. Andi juga menghubungi seorang paranormal untuk membantu mengusir gangguan-gangguan di rumahnya. Paranormal itu, Pak Sastro, datang ke rumah mereka dan langsung merasakan aura yang sangat negatif. Dia mengatakan bahwa roh-roh yang terganggu oleh pembangunan rumah ini masih berkeliaran dan mencari ketenangan. Pak Sastro memulai upacara pemurnian dengan membakar dupa dan membaca doa-doa khusus. Selama upacara, Rina tiba-tiba jatuh sakit dan demam tinggi. Wati merasa sangat cemas dan ketakutan. Pak Sastro mengatakan bahwa roh-roh tersebut sangat marah dan tidak mudah diusir. Dia menyarankan agar mereka melakukan upacara yang lebih besar dan mendatangkan lebih banyak paranormal untuk membantu. Namun, upacara tersebut tidak berjalan dengan lancar. Selama upacara, suara-suara aneh dan teriakan terdengar dari berbagai sudut rumah. Lampu-lampu berkedip dan pintu-pintu berderak keras. Andi merasa semakin putus asa dan bingung harus berbuat apa. Suatu malam, ketika Wati sedang berada di dapur, dia merasakan ada yang menyentuh bahunya. Ketika dia berbalik, dia melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah yang sangat pucat dan mata kosong. Wati berteriak ketakutan, membuat Andi dan anak-anaknya berlari ke dapur. Sosok wanita itu menghilang seketika,
tetapi suasana rumah semakin mencekam. Andi akhirnya memutuskan untuk membawa keluarganya keluar dari rumah itu dan tinggal sementara di rumah orang tua Wati. Mereka meninggalkan rumah tersebut dan berencana untuk menjualnya. Namun, tidak ada yang mau membeli rumah itu karena cerita-cerita seram yang sudah menyebar luas di kalangan warga sekitar. Beberapa bulan kemudian, Andi bertemu dengan seorang sejarawan lokal yang memberitahunya tentang kisah tragis yang terjadi di lahan bekas kuburan itu. Ternyata, pada zaman kolonial, ada seorang wanita bernama Nyai Laras yang dibunuh dengan kejam oleh suaminya sendiri karena cemburu. Jenazahnya tidak pernah ditemukan dan diyakini masih berada di sekitar area itu. Roh Nyai Laras terus menghantui tempat tersebut, mencari keadilan atas kematiannya yang tidak adil. Mengetahui hal ini, Andi dan Wati memutuskan untuk mengadakan upacara besar dengan bantuan paranormal dan tokoh agama setempat untuk menenangkan roh Nyai Laras. Upacara tersebut berlangsung khusyuk dan penuh harapan agar roh Nyai Laras dapat menemukan kedamaian. Setelah upacara besar tersebut, gangguan-gangguan di rumah itu mulai berkurang dan akhirnya berhenti. Andi dan keluarganya tetap memutuskan untuk tidak kembali tinggal di rumah itu, tetapi mereka merasa lega karena berhasil menenangkan roh yang terganggu. Rumah tersebut tetap kosong untuk beberapa waktu sebelum akhirnya dibeli oleh seorang kolektor yang tertarik dengan sejarah dan cerita di balik rumah itu. Cerita tentang rumah bekas kuburan itu tetap menjadi legenda di kalangan warga sekitar, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani meremehkan kekuatan dari masa lalu yang kelam. Andi dan keluarganya kini hidup dengan tenang di tempat yang baru, dengan harapan bahwa mereka tidak akan pernah lagi berhadapan dengan kengerian yang sama. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu di cerita horor yang lebih menyeramkan selanjutnya. Sampai jumpa.